Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah cerita yang terjadi di California. Tempat parkir kasino Thunder Valley adalah tempat terakhir Christy Wilson yang berusia 27 tahun terlihat pada pagi hari tanggal 5 Oktober 2005. Pada malam tanggal 4 Oktober, Christy sempat menelepon pacarnya, Danny Berlando, meyakinkannya bahwa dia akan segera pulang. Akan tetapi setelah itu, dia menghilang secara misterius. Pihak berwenang membutuhkan waktu 15 tahun untuk mencari tahu di mana Christy menghilang. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Christy Lynn Wilson lahir pada 10 Januari 1978 di San Jose, California, Amerika. Dia lulus dari SMA Gunderson dan mendapatkan gelar bisnisnya dari Chico State University di California. Menurut ibunya, Deborah Wilson Boyd, dan ayah tirinya, Patrick Boyd, dia adalah seorang atlet dan pelajar yang menonjol. Setelah Christy lulus dari perguruan tinggi, dia menemukan pekerjaan yang dia sukai di sebuah perusahaan teknologi dekat Sacramento. Di waktu luangnya, dia senang bermain blackjack di kasino lokal, di mana dia akhirnya bertemu pacarnya, Danny Berlando. Awalnya, keluarga dan teman Christy merasakan hubungannya dengan Danny cukup harmonis. Mereka tampak seperti pasangan baik yang memiliki masa depan cerah. Akan tetapi, hubungan mereka kondisinya mulai memburuk setelah mereka pindah ke Sacramento bersama. Christy sering mengalami memar di tubuhnya, tetapi dia tidak ingin membahas asal-muasalnya. Selain dari kehidupan pribadinya yang bermasalah, Christy juga mempunyai masalah dengan pekerjaannya. Karena krisis di perusahaan tempat dia bekerja, Christy kehilangan pekerjaan dan memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya di San Jose. Suatu saat, akhirnya dia mendapat tawaran pekerjaan di San Francisco dan memutuskan untuk memulai kembali. Pada tanggal 4 Oktober 2005, Christy pergi ke Sacramento untuk mengambil barang miliknya yang terakhir. Tetapi 2 hari kemudian, Danny Berlando menelepon orang tua Christy dan melaporkan bahwa Christy telah menghilang. Danny mengatakan bahwa dia telah menghubungi semua penjara dan rumah sakit dan menelepon semua temannya sebelum menelepon mereka. Polisi juga telah diberitahu tentang hilangnya Christy Wilson. Menurut Danny, Christy datang ke apartemen pada tanggal 4 Oktober. Malam itu, Danny makan malam bersama keluarganya, sedangkan Christy pergi ke Thunder Valley Casino. Itulah terakhir kali Danny melihat Christy. Keluarga Danny tidak menyukai Christy. Jadi, fakta bahwa dia pergi makan malam bersama keluarganya sendirian tidak mengherankan. Sebaliknya, keluarga Christy juga tidak menyukai Danny, karena keluarganya terkadang melihat Christy mengalami memar di tubuhnya, yang menandakan bahwa Danny telah berbuat kekerasan kepadanya. Ayah tiri Christy, Patrick Boyd, mencintainya seperti putrinya sendiri, dan ketika dia mengetahui tentang kekerasan yang dialami Christy, dia sangat marah. Dia ingin melabrak Danny, tetapi ibu Christy, Deborah, menghentikannya. Danny Berlando berusia 31 tahun pada saat itu. Dia bekerja sebagai penjual mobil, tetapi segera kehilangan pekerjaannya. Sekitar sebulan sebelum Christy menghilang, tetangga menelepon polisi setelah mendengar Christy berteriak keras. Ketika polisi tiba, mereka menemukan bahwa Christy dan Danny sedang bertengkar, tetapi tidak ada dampak apapun saat itu karena mereka dengan cepat berbaikan. Menjadi jelas mengapa Danny adalah orang pertama yang dicurigai detektif setelah Christy menghilang, dan fakta bahwa dia menunggu hampir 48 jam sebelum melaporkan pacarnya yang hilang ke polisi hanya memperkuat kecurigaan itu. Bagaimana jika dia menggunakan waktu itu untuk menghancurkan semua bukti? Namun, Danny bekerja sama dan mengizinkan penyelidik memeriksa catatan teleponnya, aktivitas kartu kredit, komputer, apartemen, dan mobilnya.
Meskipun dia adalah tersangka, tidak ditemukan bukti kejahatan di pihaknya, dan Danny punya alibi sedang makan malam bersama keluarganya. Sebelum melaporkan hilangnya Christy ke polisi, Danny meneleponnya 78 kali, tetapi dia tidak menjawab. Para penyelidik mewawancarai teman dan keluarga Christy dan memeriksa aktivitas telepon maupun kartu kreditnya. Tidak ada aktivitas di rekening banknya sejak 4 Oktober. Orang tua Christy dan polisi mengorganisir pencarian yang melibatkan petugas polisi, anjing pelacak, sukarelawan, dan helikopter polisi. Danny mengatakan dia berusaha menemukan Christy dan pergi ke kasino Thunder Valley, tetapi staf di sana tidak memberinya informasi berharga apapun. Namun, Danny menemukan mobil Christy yang masih berada di parkiran samping kasino. Saat penyelidik tiba di kasino, mobil Christy masih ada di sana. Namun, temuan ini lebih banyak menimbulkan pertanyaan daripada jawaban. Tidak ada tanda-tanda perkelahian atau kejahatan lainnya. Oleh karena itu, tidak jelas apakah Christy telah meninggalkan kasino, dan jika dia pergi, mengapa dia meninggalkan mobilnya. Berharap mendapatkan jawaban, detektif meminta rekaman CCTV di dalam dan di luar kasino. Pada saat itu, polisi melihat sekali lagi apartemen Christy dan Danny, tetapi tidak menemukan apapun. Ayah tiri Christy, Patrick, adalah juga seorang petugas polisi, dan dia mengatur pencarian di dasar sungai terdekat, tetapi tidak pernah menemukan apapun juga. Penyelidik kemudian memfokuskan penyelidikan di Thunder Valley Casino. Mereka menggunakan kartu pemain Christy untuk melacak pergerakannya di kasino. Kartu tersebut mengungkapkan bahwa Christy duduk di meja blackjack sejak sekitar pukul 11 malam. Danny Berlando tidak ada dalam rekaman apapun malam itu, tetapi ada pria lain yang duduk bersama Christy di meja. Mereka tampak berkomunikasi satu sama lain. Ketika Christy menang, pria itu memberi selamat padanya. Ketika salah satu dari mereka kehilangan uang, mereka saling menghibur. Christy menghabiskan sekitar 6 jam di kasino. Kamera juga menangkap momen ketika pria itu meletakkan tangannya di bahu Christy. Christy mengalami pasang surut malam itu. Pada awalnya keberuntungan ada di sisinya, namun kemudian dia mulai kalah terus. Christy mulai menjadi semakin tak terkendali dan cemas. Ditambah dia juga terlalu banyak minum alkohol. Christy mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Pada titik tertentu, staf kasino ingin dia pergi. Ketika seorang karyawan kasino meminta Christy untuk keluar dan menenangkan diri, pria berambut hitam itu berkata, "Jangan khawatir, saya akan menjaganya." Segera setelah itu, kamera merekam pria ini berdiri dan pergi keluar kasino bersama Christy. Sewaktu mengunjungi Thunder Valley Casino, detektif mendapatkan informasi bahwa karyawan kasino telah menemukan ponsel di bawah meja blackjack. Ternyata itu adalah ponsel Christy. Mungkin dia tidak menyadari bahwa dia telah meninggalkannya di sana karena mabuk. Itu adalah penemuan yang mengecewakan bagi polisi, karena mereka berharap menemukan Christy dengan menelusuri lokasi ponselnya. Pemeriksaan lebih lanjut dari rekaman CCTV menunjukkan bahwa Christy dan kenalan barunya itu pergi ke tempat parkir. Sekitar 4 menit kemudian, sebuah mobil putih meninggalkan tempat parkir, sementara kendaraan Christy tetap di tempatnya. Para penyelidik yakin Christy bisa saja pergi ke suatu tempat dengan seorang pria tak dikenal di dalam mobilnya. Sekarang polisi perlu mengetahui apakah dia melakukannya atas kemauannya sendiri, ataukah pria itu memaksanya masuk ke dalam mobil. Menggunakan data kartu pemain, detektif mengidentifikasi pria di meja blackjack sebagai Mario Flavio Garcia yang tinggal di Auburn. Mario yang berusia 53 tahun adalah seorang pria berkeluarga yang telah menikah dan memiliki 2 putra. Ia juga memiliki karir yang relatif sukses di bidang IT. Penyelidik dengan cepat mengetahui bahwa mobil berwarna putih yang mereka lihat di rekaman CCTV adalah milik Mario.
Semua itu menjadikannya tersangka utama dalam kasus hilangnya Christy Wilson. Di sisi lain, Mario terlihat di CCTV tampak sendirian di dalam mobil saat meninggalkan tempat parkir, sedangkan Christy tidak pernah terlihat mendekati kendaraannya setelah meninggalkan kasino. Mario tetap berada di tempat parkir selama 3 menit 41 detik. Mungkin ada sesuatu yang terjadi antara dia dan Christy selama waktu itu. Para detektif menyelidiki kehidupan Mario dan mengetahui bahwa dia adalah anggota komunitas yang dicintai dan seorang mentor sepak bola. Terlepas dari semua itu, Mario memiliki sisi gelap juga. Sekitar 25 tahun yang lalu, dia pernah ditangkap karena menculik mantan pacarnya, membawanya ke tempat terpencil, dan memaksanya melakukan hubungan intim. Terlebih lagi, semua ini terjadi di bawah todongan senjata. Namun, karena tidak ada bukti kuat, kasus tersebut hanya menjadi kasus penyerangan dengan senjata mematikan. Mario membuat kesepakatan dengan kantor kejaksaan dan lolos dari penjara. Ia hanya mendapat hukuman 18 bulan masa percobaan. Tetapi itu bukan satu-satunya kasus ketika Mario menjadi perhatian polisi. Beberapa tahun setelah penyerangan terhadap mantan pacarnya, Mario menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Lynette Smith. Pada tahun 1979, Mario, Lynette, dan ibunya Violet Davis merayakan Natal bersama. Setelah makan malam, mereka bertiga masuk ke mobil Lynette. Pada malam Natal itu, saksi mata melaporkan kepada polisi bahwa sebuah kendaraan jatuh ke sungai dan tenggelam di dekat Bandara Oakland. Mario Garcia adalah satu-satunya yang selamat. Dia mengatakan kepada polisi bahwa Lynette lah yang mengemudi, tetapi detektif tidak dapat memastikan siapa yang berada di belakang kemudi. Jenazah Violet Davis ada di dalam mobil, namun butuh waktu seminggu untuk menemukan mayat Lynette. Semua orang percaya itu adalah kecelakaan dan tidak ada yang menerima tuntutan apapun. Setelah penyelidik mengumpulkan semua informasi ini, mereka memutuskan untuk berbicara dengan Mario tentang Christy Wilson. Tetapi dia menyatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kepergiannya. Mario mengatakan mereka memang meninggalkan kasino bersama, lalu dengan sopan mengucapkan selamat tinggal dan kemudian berpisah. Sayangnya, rekaman CCTV tidak bisa memastikan apakah dia mengatakan yang sebenarnya, karena saat itu kamera berbalik ke arah lain. Menurut Mario, dia pulang ke rumah setelah pamit kepada Christy, namun dia berbohong. Setelah memeriksa rekaman CCTV, polisi tahu dia mengemudi ke arah yang berlawanan dari rumahnya. Mario mengatakan dia langsung pulang dan tertidur. Pada jam 8:30 pagi, dia bangun dan pergi bekerja. Sedangkan istrinya menolak untuk berbicara dengan polisi, yang berarti para detektif tidak dapat mengkonfirmasi atau menyangkal versi ini. Tetapi ketika mereka mempelajari catatan ponsel Mario, menjadi jelas bahwa seluruh ceritanya adalah bohong. Mario tidak langsung pulang setelah meninggalkan kasino. Keesokan paginya, dia menelepon istrinya pada jam 7:51 pagi, dan menara seluler yang menerima sinyal dari teleponnya berada jauh dari rumahnya. Mario juga mengatakan bahwa dia datang untuk bekerja pada jam 9 pagi, namun rekannya mengatakan dia terlambat. Mario datang sekitar jam 10 pagi. Dan setelah berbicara dengan semua rekan Mario, penyelidik mengetahui bahwa sehari setelah Christy Wilson menghilang, Mario datang ke tempat kerja dengan goresan di lengan dan memar di bawah salah satu matanya. Dia mengatakan bahwa luka-luka itu disebabkan karena jatuh dari pohon ketika dia sedang memangkas dahan-dahannya. Penyelidik tidak percaya satu kata pun yang diucapkan Mario. Menebang pohon di malam hari terdengar seperti omong kosong. Polisi kemudian meminta ahli forensik untuk menganalisis luka Mario. Seorang ahli berpengalaman mencatat bahwa goresan di wajah dan tubuh pria tersebut tidak sesuai dengan luka yang diderita saat jatuh dari pohon.
Ada 4 goresan sejajar di wajahnya, tetapi itu belum semuanya. 3 goresan sejajar di dada kiri Mario menjadi perhatian khusus. Ketika melawan, orang yang tidak kidal akan menggunakan tangan kanannya untuk meninggalkan bekas atau goresan di dada kiri lawannya. Dan Christy Wilson tidak kidal. Polisi punya alasan untuk percaya bahwa Mario terlibat dalam apapun yang terjadi pada Christy. Mereka kemudian memperoleh surat perintah penggeledahan untuk rumah, mobil, dan komputer Mario. Mario mengklaim dia pulang ke rumah setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Christy di tempat parkir. Tetapi ketika penyelidik forensik menggeledah mobilnya, mereka mulai menyadari bahwa Christy Wilson kemungkinan besar sudah mati. Mario telah berhasil mencuci mobilnya dengan baik di dalam maupun di luarnya. Pada awalnya, para ahli menemukan titik kecil yang tampak biasa di jok mobil. Setelah mengujinya, mereka menemukan itu adalah darah. Sayangnya, itu tidak cukup bersih untuk melakukan analisis DNA. Selanjutnya, selain dari 2 rambut panjang, polisi menemukan percikan kecil darah di pintu belakang bagasi. Setelah diperiksa, mereka tahu kedua rambut itu adalah milik Christy. Dan setelah diadakan pengujian lebih lanjut, ditemukan bahwa noda darah di pintu belakang bagasi itu mengandung DNA Mario dan Christy. Bukti ini membantah kesaksian Mario bahwa mereka berpisah di tempat parkir. Semua bukti mengarah pada teori bahwa telah terjadi perkelahian antara Mario dan Christy. Setelah mempelajari sejarah pencariannya di internet, detektif mengetahui bahwa Mario sedang mencari data toksikologi forensik. Dia juga membuka situs web yang menginformasikan obat-obatan apa yang dapat dimasukkan ke dalam minuman pada saat berkencan. Penyelidik berasumsi bahwa Christy adalah korban acak. Mereka duduk di meja yang sama, dan Mario bisa saja memasukkan sesuatu ke dalam minuman beralkoholnya. Tetapi polisi perlu menemukan Christy untuk membuktikannya. Mereka lalu melakukan pencarian besar-besaran terhadap jenazah Christy di sekitar properti Mario yang seluas 5 hektar. Namun mereka tidak dapat menemukan petunjuk baru. Meskipun jenazah Christy belum ditemukan, polisi menangkap Mario Garcia. Dia didakwa melakukan penculikan dan menghilangkan nyawa Christy Wilson. Mario terus bersikeras bahwa dia tidak bersalah, meskipun semua bukti mengatakan sebaliknya. Persidangan dimulai pada 11 September 2006. Jaksa memberikan bukti yang meyakinkan yang menyatakan bahwa Mario bertemu Christy di meja blackjack, meninggalkan kasino bersamanya, menyerangnya, mengambil nyawanya, dan menyembunyikan tubuhnya. Di persidangan, Mario membuat pernyataan sebagai berikut. Mengapa DNA di pintu yang diklaim sebagai DNA Christy Wilson hanya satu-satunya yang ditemukan? Mengapa DNA dari putra saya, istri saya, dan orang lain yang ada di dalam mobil tidak ditemukan? Apa saya membersihkan semua DNA orang lain kecuali Christy Wilson? Itulah satu-satunya yang mereka temukan. Jadi, bagaimana itu bisa ada di sana? Mario ingin meyakinkan juri bahwa polisi telah dengan sengaja menanamkan bukti di mobilnya. Selanjutnya, Mario berkata, "Seharusnya pada sidang ini saya harus memohon belas kasih, meminta maaf, dan menunjukkan penyesalan. Namun, saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya tidak membunuh Christy Wilson. Saya tidak bersalah." Setelah mendengarkan kedua belah pihak, juri memutuskan Mario Garcia bersalah. Pada 11 Januari 2007, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 59 tahun penjara. Tetapi, ceritanya tidak berakhir di sini. Keluarga Christy berharap setelah pembacaan putusan hukuman, Mario akan mengaku di mana dia menyembunyikan jenazah Christy. Namun, dia menolak untuk membahasnya. Seiring berlalunya waktu, keluarga Christy mencoba melanjutkan hidup mereka yang tidak pernah bisa sama lagi setelah kejadian yang memilukan itu. Dan fakta bahwa Mario mengajukan banding terus-menerus hanya memperburuk situasi. Semua usahanya untuk mengajukan banding atas putusan tersebut tidak berhasil. Tetapi hal ini menghalangi keluarga Christy untuk menjalani hidup mereka dengan tenang.
Di sisi lain, Mario tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Oleh karena itu, dia mengubah taktiknya. Pada tahun 2018, dia memberitahu keluarga Christie bahwa dia ingin dibebaskan lebih awal dari penjara dengan imbalan informasi tentang keberadaan jenazah Christie. Deborah, ibu Christie, mempertimbangkan untuk bernegosiasi dengannya, tetapi akhirnya mengabaikan gagasan itu. Deborah mengatakan itu sangat memalukan. Mario tidak akan menggunakan tubuh putrinya sebagai alat tawar-menawar. Kemudian setelah itu, polisi meminta bantuan keluarga Mario. Mereka tahu bahwa Jean Garcia menceraikan Mario setelah dia masuk penjara. Akhirnya, dia berhenti mempercayai Mario dan percaya bahwa mantan suaminya itu ada hubungannya dengan hilangnya dan kematian Christie. Penyelidik juga menghubungi putra Mario, Chris dan Andy, meminta mereka mengingat rincian hari-hari ketika Christie menghilang dan hari-hari menjelang penangkapan ayah mereka. Putra Mario, Chris, ingat bahwa saat itu dia mempunyai pertandingan sepak bola yang penting. Dia kemudian mencari ayahnya dan melihatnya bekerja di traktornya. Ayahnya terlihat seperti panik dan memiliki tatapan gila saat dia bekerja di sekitar properti. Chris lalu meminta ayahnya menghadiri pertandingannya, tetapi Mario bilang, "Aku tidak akan pergi," dan ia mengatakannya dengan sangat tegas, yang tidak seperti Mario biasanya. Penyelidik kemudian meminta Chris untuk pergi bersama mereka ke rumah masa kecilnya, di mana properti itu sudah bukan milik mereka lagi sejak tahun 2007. Berusaha mengingat detail hari itu, Chris menunjukkan kepada mereka di mana dia melihat ayahnya bekerja dengan traktornya. Letaknya di samping garasi, terpisah di seberang jalan, hanya 100 meter dari rumah mereka. Saat itu Mario punya 4 atau 5 hari untuk menutupi jejaknya. Pada tahun 2005, petugas telah menggeledah properti Mario menggunakan anjing pelacak, tetapi tidak satupun dari mereka dapat menemukan bukti apapun pada saat itu. Sekarang, para penyelidik memutuskan untuk bertindak berbeda. Pada bulan Agustus 2020, mereka menghubungi sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri pada radar penembus tanah dan meminta bantuan mereka. Para teknisi kemudian memindai hampir seluruh 5 hektar tanah yang sebelumnya milik Mario Garcia itu, dan secara akurat mengidentifikasi ada 8 tempat di mana terdapat lubang atau kantong di bawah tanah. 2 lubang pertama tidak menghasilkan apa-apa. Lubang ketiga yang ditemukan adalah tempat di mana Chris saat itu melihat Mario menggali dengan traktor, dan di sanalah akhirnya polisi menemukan kerangka manusia. Hasil pemeriksaan tidak diragukan lagi. Mereka menemukan sisa-sisa Christie Wilson 15 tahun setelah dia menghilang. Meskipun penyebab pasti kematiannya tidak dapat diketahui, para ahli menyimpulkan dia mengalami patah lengan dan hidung. Para penyelidik yang menangani kasus ini selama 15 tahun pergi ke Arizona untuk memberitahu Deborah secara pribadi bahwa mereka telah menemukan putrinya. Itu adalah kabar sedih sekaligus menggembirakan bagi keluarga Christie. Kini mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putri mereka. Meskipun jenazah Christie ditemukan di properti miliknya, Mario tidak pernah mengaku bersalah sampai akhir hidupnya. Mario Garcia meninggal karena pneumonia pada 24 Desember 2020. Keluarga Christie mengatakan bahwa kematiannya memberi mereka kedamaian yang luar biasa. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.